Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Sabila. Saya dari kelas Cimoning semester 6. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang hasil desain penelitian kelompok kami. Judulnya adalah An Analysis of Listening Capacity of EFL Student View from Student Learning Strategies. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan menyimak siswa EFL ditinjau dari strategi siswa. Nah, dalam penelitian ini kami melakukan penelitian ini di IKIP PGRI Pontianak. Nah, alasan kami pemilihan lokasi ini karena peneliti sendiri atau kelompok kami itu berasal dari IKIP PGRI Pontianak dan cukup mengetahui tentang kondisi pendidikan di IKIP PGRI Pontianak yang menjadi objek penelitian. Kemudian dalam penelitian ini populasi kami itu target kami yaitu semester 4 dari kelas B sore dari program studi pendidikan bahasa Inggris di kampus IKIP PGRI Pontianak. Nah, sampel penelitian yang akan kami ambil adalah 37 mahasiswa sebagai sampel dari program studi pendidikan bahasa Inggris kelas B sore. Kemudian dalam penelitian ini kami menggunakan purposive sampling untuk memilih probability sample berdasarkan karakteristik populasi dan sampel penelitian, dan kami menggunakan purposive sampling untuk mendapatkan kriteria yaitu memilih sampel. Kemudian dalam penelitian ini kami menggunakan kuantitatif sebagai instrumen, dan untuk pengumpulan datanya kami menggunakan kuesioner dengan bentuk pertanyaan tertutup. Nah, peninjau ahli bertugas untuk memastikan bahwa semua pertanyaan dalam kuesioner dipahami dengan cara yang sama oleh semua responden, dan juga bahwa responden pemahaman kuesioner sesuai dengan apa yang dimaksud oleh perancang yang merupakan instrumen angket. Akan menganalisis kemampuan mendengar siswa FL ditinjau dari strategi belajar siswa. Nah, kelebihan menggunakan instrumen kuantitatif ini adalah yang pertama itu pastinya lebih praktis, kedua ekonomis, dan peneliti dapat memperoleh tanggapan responden bahkan dari tempat yang jauh. Nah, tapi di balik kelebihan terdapat kelemahan. Instrumen ini dalam mengolah data, peneliti harus mendapatkan semua tanggapan responden terlebih dahulu, baru kemudian mengolah datanya. Nah, hal ini dapat menghambat waktu penelitian diselesaikan dengan baik karena responden cenderung memberikan tanggapan yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, bisa dilihat seperti yang dicontoh consent form. Nah, ini yang akan diberikan kepada responden. Contohnya saya yang bertanda tangan di bawah ini nama, umur, kelas. Nah, ini sebagai consent form menyatakan bahwa mereka bersedia menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh kelompok kami kelas C pagi pendidikan bahasa Inggris semester 6. Nah, ini merupakan surat pernyataan setuju atau tidak setujunya responden. Nah, kemudian ini kisi-kisi listening capacity pada mahasiswa IKIP PGRI Pontianak prodi bahasa Inggris kelas B sore semester 4. Nah, seperti ini contoh dari kisi-kisinya. Kemudian ini kisi-kisi learning strategisnya. Kemudian ini angket analisa kapasitas listening siswa berdasarkan strategi belajar pada siswa B sore semester 4 program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, ada nama, NIM, semester. Nah, di sini ada petunjuk pengisian berupa centang setuju jika pertanyaan sesuai dengan pendapatnya, dan tidak setuju untuk yang tidak sesuai dengan pendapatnya. Nah, ini berupa pertanyaan. Ada 7 pertanyaan. Kemudian ada juga kuesioner learning strategis. Ini 8-15 pernyataan, sama juga setuju tidak setuju. Kemudian ini bentuk dari ini contoh form yang kami berikan.
angket analisa kapasitas listening siswa berdasarkan strategis belajar pada siswa B sore semester 4 program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, ini contohnya. Mereka hanya perlu mengisi setuju dan tidak setuju. Nah, kemudian pada analisis data. Nah, dalam penelitian ini analisis data menggunakan data analisis statistik deskriptif. Nah, analisis statistik deskriptif ini digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dari partisipan dalam bentuk jawaban kuesioner yang akan kami sediakan di Google Form online. Nah, statistik deskriptif itu memberikan gambaran atau gambaran suatu data dilihat dari nilai rata-rata atau mean. Kemudian standar deviasi, varians, maksimum, minimum, jumlah, jangkauan, kurtosis, dan distribusi. Kemudian kelebihan menggunakan statistik deskriptif ini sebagai analisa data adalah dapat dihitung dengan hasil pasti yang menunjukkan hasil tanggapan dari responden dan juga dapat digunakan untuk membandingkan hasil yang berbeda dari responden. Namun di balik kelebihan juga terdapat kelemahan, yang pastinya kelemahan menggunakan analisis statistik deskriptif ini adalah hasil sampel penelitian yang diambil mungkin tidak mewakili populasi yang ada. Nah, kemudian hasil penelitian meliputi analisis kemampuan menyimak siswa IFL ditinjau dari strategi belajar siswa, yaitu nanti di tabel 1 itu menunjukkan skala Likert. Nah, kemudian ini tabel 1 menunjukkan tabel skala Likert. Kemudian di tabel kedua itu menunjukkan hasil angkat kemampuan mendengar atau the data result of questionnaire listening capacity. Nah, yang di ini kemudian di tabel ketiga itu menunjukkan hasil angket strategi pembelajaran atau the data result of questionnaire learning strategies. Nah, kemudian hasil dari hasil dari penelitian itu dimulai dari tabel skala Likert. Nah, tabel skala Likert Oke, ini tabel skala Likert itu adalah untuk menghitung hasil kuesioner kita. Nah, tabel skala Likert itu menentukan poin dan poin dari setuju dan tidak setuju. Untuk itu poin setuju itu diberi angka 4 dan tidak setuju itu diberi angka 2, nilainya 2, yaitu untuk menghitung hasil dari perhitungan hasil kuesioner dipakai rumus persen skor aktual dibagi skor ideal dikali 100%. Nah, barulah dapat hasilnya. Kemudian tabel data result of questionnaire listening capacity. Nah, itu di dalam tabel tersebut itu yang pertama ada indikator. Indikator itu adalah kisi-kisi penelitian yang mau kita ambil atau kisi-kisi dari listening capacity yang mau kita ambil. Kemudian yang ada angka dan nomornya itu adalah butir soal 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dari penelitian. Kemudian di samping nomor soal itu ada pernyataan. Contohnya untuk butir soal 1 itu pernyataannya, saya memperhatikan hal pokok inti dialog pada kegiatan listening. Nah, itu adalah pernyataan sampai seterusnya. Kemudian di sampingnya itu tabel itu ada setuju juga tidak setuju, berapa persen frekuensi dan persennya. Kemudian ada juga frekuensi dan persennya dari tidak setuju. Kemudian skor. Nah, jadi nanti hasilnya itu akan dihitung dengan skala aktual. Kemudian ketiga yaitu tabel data result of questionnaire learning strategies. Nah, sama juga dengan tabel kedua. Di tabel result of questionnaire listening capacity, di tabel ketiga itu juga terdapat indikator di tabel tersebut. Kemudian
Di samping indikator terdapat nomor, yaitu butir-butir soal. Setelah nomor juga terdapat pernyataan sampai seterusnya. Kemudian ada tabel setuju dan tidak setuju. Nah, di bawah setuju tidak setuju ada frekuensi dan persen, kemudian skor. Nah, sama juga skor nanti juga dihitung dengan skor aktual, yaitu skor aktual per skor ideal dikali 100%. Nah, itu sudah dapat hasilnya 90,4%. Baik, jadi berdasarkan hasil pengujian penelitian kami menyimpulkan bahwa kemampuan menyimak ditinjau dari strategi belajar siswa itu menunjukkan kategori cukup, yang menurut indikator kemampuan menyimak pada B sore semester 4 di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang menjadi peserta menunjukkan hasil yang baik dalam hal kemampuan menyimaknya, yang merupakan poin dari keseluruhan hasil yang diperoleh dari pendapat peserta, yaitu setuju dan tidak setuju. Nah, setelah dijumlahkan kemudian dibagi jumlah pernyataannya dan diperoleh persentase 83,2% dari hasil peserta pada kapasitas mendengarkan B sore Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, kemudian untuk strategi pembelajaran yang digunakan peserta dalam meningkatkan kapasitas menyimak, ada beberapa strategi yang digunakan dalam meningkatkan kapasitas menyimak peserta, antara lain menyimak, memahami kata per kata, kemudian mendengarkan dan mengulangi, kemudian ada konsentrasi dan intonasi dan penanda. Kemudian ada 5 strategi pembelajaran yang termasuk dalam indikator penelitian setelah dipelajari. Nah, menjumlahkan skor pendapat peserta setuju atau tidak setuju diperoleh dari 90,4% dari hasil skor keseluruhan peserta. Nah, namun hasil ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan sangat membantu peserta untuk meningkatkan kemampuan mendengar dengan hasil yang lebih baik dari cukup atau sangat baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang research proposal desain penelitian kelompok kami yang berjudul An Analysis of Listening Capacity of EFL Student View from Student Learning Strategies. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.